Inilah Goris Sadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran. Selamat pagi kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan yang kami cintai, pada pagi hari ini kita berdiskusi dengan Bung Mikael Januardi. Beliau adalah alumnus dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, tepatnya dari program studi ilmu pemerintahan. Nah, pada kesempatan ini dengan beliau kita berdiskusi tentang kiat sukses menjadi ASN, aparat sipil negara. Dan kita punya waktu sekitar 30 menit ya. Kita beri kesempatan kepada Bung Mikael ya. Bung Mikael bisa memperkenalkan diri dulu, sudah punya istri belum gitu ya, sudah punya anak atau belum begitu ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan terlebih dahulu, ini saya Mikael Januardi, lulusan dari STPMD tahun 2021, dan kebetulan juga pada tahun ini saya dapat rezeki atau berkah langsung lulus CPNS setelah lulus kuliah. Jadi tidak perlu menunggu harus beberapa kali. Dan kepada Pak Goris, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing-sharing di sini. Kemarin memang setelah saya lulus, saya langsung chat Pak Goris karena beliau salah satu dosen yang bagi saya memberikan banyak kontribusi terhadap saya bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah, karena saya dulu ada lebih dari 5 mata kuliah bersama dengan beliau, dan yang ia ajarkan di luar mata kuliah juga lebih banyak. Salah satunya yang saya rasa berguna sekarang itu niat dan minat untuk membaca. Nah, jadi untuk teman-teman yang kemarin kita yang waktu tes itu untuk alumni dari APMD itu ada untuk di Kabupaten Melawi, itu lumayan banyak. Dan beberapa kami 3 orang itu melamar di inspektorat di bagian pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai ahli pertama, ahli yang paling dasar. Kemudian dari kami bertiga yang mendaftar di situ, pada tes pertama yang lulus ke tahap kedua, tahap kompetensi bidang itu saya dengan teman saya 1 orang. Nah, saya tidak menyebutkan nama karena mungkin takut tidak enak didengar. Ia berdua lulus, kemudian kami tes lagi. Nah, setelah tes yang kedua, akhirnya diambil 1 orang yang peringkat 1. Kebetulan saya dapat peringkat 1 pada saat itu. Nah, apa yang saya rasa selama tes itu, mulai dari materi-materi tes, itu memang semuanya di luar dari apa yang kita temukan di APMD. Karena awalnya itu APMD itu kan kampusnya berfokus pada kedesaan. Nah, kalau teman saya yang bilang kemarin yang mendaftar di Dinas Desa, itu memang materi yang keluar itu materi APMD semua. Jadi yang ia sesali adalah saya kuliah dulu tidak belajar dengan serius, tidak mendengarkan dosen. Nah, kemudian saya memang terhadap Pak Goris, Pak Lius, Pak Sony, dan juga Pak Guno itu memang ada kedekatan, dan beliau berempat itu selalu menekankan kepada mahasiswa untuk giat membaca. Karena setelah tes pertama itu, tes kedua itu kompetensi bidang, kita tema atau topik yang dibicarakan itu semuanya tentang undang-undang. Nah, undang-undang itu baik undang-undang ASN, undang-undang tentang penyelenggaraan pemerintahan, semuanya pernah kita pelajari di APMD. Waktu itu kita dikasih kisi-kisi H-10 sebelum tes. Dan itu ada 15 undang-undang. Ketika saya melihat 15 undang-undang itu ada satu undang-undang ada sekitar 100 halaman, yang menjadi pertanyaan saya pada pertama kali itu, mampu tidak ya saya membaca sebanyak 1.500 halaman selama 10 hari. Tapi syukur Pak Goris itu juga sering ngajarkan, sampai beliau juga menghasilkan beberapa buku yang pernah saya baca, termasuk buku-buku yang dari Pak Sutoro Eko dan buku-buku yang lainnya masih saya simpan, seperti Oligarki dan lain-lain. Itu mengajarkan saya minat untuk kita membaca ini tidak pernah bosan gitu. Yeah. Jadi saya mampu, Tuhan mampu dalam 10 hari itu memahami 15 undang-undang, meskipun ada beberapa yang bocor Pak, gitu, Pak. Dan sekarang sudah mulai masuk kerja, sudah mulai beradaptasi dengan kantor, dan beberapa juga senior-senior kan kerja yang di kantor itu ya lumayan
lumayan mengapresiasi kampus kita, APMD khususnya di Kalimantan ini, sudah mulai terpandang lah, sangat-sangat terpandang karena lulusan APMD itu di sini terkenal dengan kritisnya, dan di lapangan mereka hebat-hebat. Bung Mikael ya, apa sih trik yang Bro bisa bagikan ke teman-teman alumni ilmu pemerintahan yang lainnya, yang barangkali punya peluang dan kesempatan untuk mengikuti tes ASN ya atau PNS pada tahun 2022 mendatang? Kalau untuk tips dari saya ya, dalam tes ASN dibagi menjadi 2 tes. Ya. Yang pertama itu tes kompetensi dasar, dan yang kedua tes kompetensi bidang, SKD dan SKB. Nah, untuk SKD sebenarnya kita alumni pemerintahan itu sangat-sangat diuntungkan karena yang pertama itu ada mengenai tes wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu mulai dari Pancasila, bela negara, 4 pilar, terutama 4 pilar itu kita sudah pelajari semua di kampus. Ada Pancasila, di kuliah yang lainnya. Sebelum tes itu kita hendaknya mengulang kembali wawasan kebangsaan yang pernah disampaikan oleh dosen-dosen yang pernah kita pelajari selama kita mengikuti kuliah. Itu diulang kembali. Dan saya yakin teman-teman nanti untuk mengisi jawaban untuk tes wawasan kebangsaan itu akan menjadi lebih mudah. Nah, yang kedua ada tes intelijensi umum. Tes intelijensi umum itu berhubungan dengan logika kita, cara kita berpikir. Nanti ada tes matematika, tes melihat gambar. Itu memang teman-teman harus mencari referensi luar, itu harus meningkatkan minat membaca. Baik itu nonton di YouTube ataupun latihan-latihan soal hitung-hitungan, soal-soal deret. Karena saya kemarin nilai saya yang paling menonjol ketika SKD itu tes intelijensi umum. Memang sudah minat saya dulu dari sekolah. Nah, yang terakhir itu tes TKP itu tes integritas kita dalam bekerja. Yang menjadi permasalahan teman-teman saya kemarin itu banyak yang tidak sempat mengerjakan semua soal. Nah, kalau saya mengutamakan tes wawasan kebangsaan dengan tes intelijensi umum karena kedua bidang itu kita harus benar jawabannya baru mendapatkan poin. Sementara tes TKP itu pilihan A sampai E itu per pilihan ganda ada poin-poinnya, baik 1, 2, jika paling benar 5 atau 4. Nah, itu saya kerjakan terakhir karena jika saya tidak sempat waktu, saya kemarin membaca hanya pilihan gandanya. Jadi A, B, C, D, E, mana yang menurut saya yang jawabannya paling benar. Soalnya nanti urusan belakang saya pikir. Dan itu lulus dengan nilai tertinggi. Di SKD saya dapat ranking 1 karena menonjol di intelijensi umum serta wawasan kebangsaan serta TKP-nya ya pas-pas untuk tuntas lah, karena saya tidak baca soal, saya langsung pilihan ganda. Nah, untuk kompetensi bidang, mulai dari sekarang, jika teman-teman nanti yang menonton di Goris TV ini ingin mendaftarkan diri sebagai ASN, dari sekarang harus persiapan, yaitu menumbuhkan minat untuk membaca. Karena kita tidak tahu kapan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara itu, kapan mereka memberikan kisi-kisi untuk kita pelajari. Seperti saya kemarin, H-10 itu untuk 15 undang-undang, saya rasa itu mustahil. Apalagi kalau kita awalnya itu sangat malas membaca, mungkin tidak akan membaca sama sekali. Saya rasa itu yang bisa saya share supaya teman-teman itu bisa. Saya juga kemarin itu 30 menit 100 soal itu sudah saya selesaikan, dan puji Tuhan saya dapat nilai tertinggi langsung dari live streamingnya, karena ada live streaming. Jadi untuk ASN itu tidak ada yang namanya backing-backingan. Kalau teman-teman baik itu keluarga gubernur atau keluarga pejabat itu tidak bisa, karena tidak ada yang namanya backing. Yang ada itu mengandalkan kemampuan kita. Enggak seperti dulu lagi ya, sudah ada perubahannya. Berarti kata kuncinya kita harus mulai berubah ya. Ya, harus mulai berubah itu tentu saja harus mengoptimalkan kemampuan untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Nah, bagaimana cara mengatur dan mengurus diri sendiri itu tentu saja ya mengatur kapan harus belajar ya, kapan juga harus berdiskusi, kapan juga harus menulis ya. Saya rasa 3 hal itu yang sangat penting yang selalu saya sampaikan ya. Membaca, menulis, berdiskusi itu harus menjadi keterampilan dasar ya untuk mempercepat transformasi ilmu pengetahuan. Nah, Bung Mikael ya, ini sudah berapa lama nih kerja di ini? Apa yang bisa di-sharingkan terkait dengan pengalaman kerja walaupun
baru beberapa bulan ya. Silakan. Kalau baru masuk 1 bulan, jadi baru di kantor itu paling baru 2 minggu kemarin mulai masuk kantor. Jadi kita belum ada turun ke lapangan, hanya saja ada baru perkenalan dan juga pengenalan apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Nah, untuk di inspektorat sendiri yang khusus untuk kita melakukan pengawasan itu terhadap laporan-laporan dari dinas-dinas, termasuk juga LPJ dari desa. Nah, selain laporan juga perencanaan, apakah nanti setiap daerah, setiap kedinasan itu apakah mereka melakukan perencanaan itu melenceng dari visi dan misi kabupaten. Nah, itu yang kita analisis. Dan untuk lapangan itu saya belum bisa sharing karena sampai sekarang kita belum ada kegiatan untuk turun lapangan, masih di kantor. Masih proses adaptasi saja, Pak. Ya, jadi yang paling penting pertama itu ya harus mau belajar ya, mau belajar dari senior ya, mau belajar dari lingkungan tempat di mana Anda bekerja ya, kemudian mau belajar tentang segala hal ya, terkait dengan relasi atau hubungan dengan lembaga-lembaga yang lain atau pemerintahan yang lain ya, terutama dengan pemerintah desa juga. Nah, sejauh ini di Melawai itu ada nggak kepala desa yang berdasarkan pantauan dari Bung Mikael ya, yang mempunyai inovasi dan juga kepemimpinan yang bisa membawa masyarakat itu ke arah perubahan yang lebih baik ya? Ya. Silakan. Mohon maaf, bisa diulangi Pak. Soalnya tadi suara dari Bapak putus-putus. Oh gitu. Ya, ada nggak kepala desa yang inovatif, kemudian yang mempunyai mempunyai kepemimpinan yang lebih mengarah kepada kemajuan ya, mengarah kepada transformasi pemerintahan desa di Kabupaten Melawi. Di Melawai itu ada berapa desa sih? Melawi, saya kemarin lupa ada berapa desa, karena saya memang aslinya itu domisilinya Kabupaten Sintang. Sintang ya, begitu ya. Sip. Kalau di Landak itu ada sekitar 186 kalau saya salah ya, desanya cukup banyak ya. Kalau Melawi sekitar 500-an mungkin ya. Kalau Melawi desanya itu hampir sama banyaknya dengan Sintang. Banyak kalau banget Sintang ya. Itu 700 desa. Ya. Wah, luar biasa ya. Alumni kita yang terjun ke desa ada nggak? Yang menggarap sisi desa atau mungkin yang mau menjadi kepala desa itu ya? Kalau untuk yang terjun ke arah kepala desa untuk saat ini belum ada informasi, tapi ada 1 orang alumni kita tahun 2021 juga sekarang masih baru masuk sebagai anggota kader posyandu di desanya. Kemarin sudah saya chat juga, dia pengen gitu nanti bisa masuk minimal ke perangkat desa ataupun kalau ada celah mau ke kepala desa. Nah, kalau untuk kepala desa, kalau di Melawi itu saat ini kepala desa itu meningkatkan ekonomi masyarakat itu melalui usaha desa. Usaha desa itu sekarang BUMDes itu fokusnya pada sawit, Pak. Ya. Jadi BUMDesnya jual sawit ataupun melakukan penanam sawit di tanah kas desa, dan beberapa desa itu merasakan hasilnya karena sekarang sawitnya lagi mahal-mahal. Iya. PADesnya juga lagi naik ya sawitnya ya. Bro, ini terkait dengan topik kita ya. Nah, apa nih rekomendasi yang bisa disampaikan oleh Bung Mikael ya kepada teman-teman yang barangkali selama ini berharap mereka bisa menjadi ASN ya? Apa kira-kira? Rekomendasi untuk pembelajarannya ya atau bagaimana? Untuk pembelajarannya, untuk bagaimana mereka mempersiapkan diri, kemudian apa yang harus mereka lakukan, kira-kira gitu. Supaya istilahnya setiap peluang itu kan bisa diambil oleh alumni ya. Jadi ada rekrutmen, ambil begitu. Silakan. Kalau untuk rekomendasi saya, yang persiapan yang harus dilakukan, yang pertama-tama kita harus tahu tujuan kita ke arah mana terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan itu harus tahu tujuan kita itu apakah akan ke pemerintahan atau ke lembaga swasta atau ke lembaga yang manapun yang membuka rekrutmen.
Yang kedua itu yang paling penting sebenarnya kita harus meningkatkan kemampuan diri kita sendiri, self upgrade gitu, sejenis untuk meningkatkan kemampuan, baik kemampuan dari segi berbicara, kemampuan dari segi untuk mempengaruhi orang lain, itu termasuk semua. Karena beberapa rekan-rekan yang lulus di bank, di PDAM, kemarin ada juga teman yang lulus di PDAM, itu memang karena kemampuan public speaking-nya itu ditingkatkan. Nah, kemudian kita harus menambah wawasan-wawasan kita terhadap, kalau untuk pemerintahan itu terhadap kebangsaan kita sendiri. Kita harus melihat, selalu mencari tahu berita-berita terbaru tentang keadaan pemerintahan kita, karena itu untuk CPNS soal-soalnya pasti keluar terus itu. Tentang isu-isu terbaru yang ada di Indonesia, termasuk isu politik ataupun isu pemerintahan dan sebagainya. Dan juga untuk belajarnya itu harus bisa manajemen diri. Nah, entah kita, kalau saya pengen tes tahun depan, berarti saya per hari paling tidak saya harus membaca 10 lembar atau 20 lembar, atau saya harus menghabiskan 1 jam atau 2 jam untuk membaca buku-buku yang sesuai dengan apa yang ingin saya ambil. Kayak misalnya saya ingin mengambil di Bawaslu, artinya saya harus membaca undang-undang tentang pemilu, undang-undang pilkada, itu paling tidak saya harus menghabiskan 1 jam atau 2 jam per hari. Nah, kemudian juga jangan lupa untuk terus berdoa, minta restu dengan rekan-rekan. Saya kemarin juga chat dengan lain, dan saya berdoa, orang tua juga mendoakan. Restu orang tua juga paling penting. Pentingnya. Ya, restu dari teman-teman. Kalau teman-teman membantu doa, saya kemarin ya ada berapa, mungkin sebelum tes itu saya H-1 sebelum tes itu saya chat sama teman saya, bro atau saudara, minta tolong didoakan saya besok mau tes, persiapan udah. Undang-undang juga undang-undang, karena kita ini negara hukum ya, dan kita itu semuanya ada diatur dalam peraturan perundangan. Jadi sesuai dengan bidang yang kita ambil gitu. Apapun bidang yang mau diambil ya itu yang kita fokuskan. Nah, jangan kita terlalu luas untuk mencari materinya, tapi kita lihat materi-materi yang depan mata. Fokusnya tuh di undang-undang saja. Kalau untuk bagaimana cara memahami undang-undang itu, saya kemarin menggunakan kata kunci. Jadi biasanya kan kita waktu kuliah itu ada kata kuncinya. Misalnya skor kredit itu apa? Skor kredit ya kata kuncinya satuan nilai. Seperti itu, Pak. Kalau untuk SKB persiapan harus dari sekarang. Nah, sementara SKD itu teman-teman bisa juga mengikuti les ataupun mengikuti tryout. Nanti mendekati pembukaan pendaftaran CPNS itu selalu ada di grup ataupun dimanapun itu disediakan tryout untuk latihan belajar soal-soal. Nah, itu penting karena nanti teman-teman punya gambaran soal-soal yang keluar seperti apa. Jadi sudah bisa belajar lagi gitu. Apa saja yang masih saya kurang dari tryout. Saya juga kemarin mengikuti sekitar 5 kali tryout, Pak. Dan 5 kali itu nggak lulus, sempat pesimis. Tapi karena nggak lulus 5 kali itu, jadi belajar mati-matian. Jadi udah punya pengalaman ya? Oke, Bro. Ya, yang terakhir, Bro, dengan Bro menjadi ASN di sana kan, berarti kan ada apa istilahnya rekam jejak yang cukup bagus lah untuk alumni ilmu pemerintahan. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk memperkuat rekrutmen mahasiswa baru di Melawai? Apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh Bung Mikael sebagai alumni dengan teman-teman di sana? Kalau di Sintang saya rasa ada yang melakukannya secara serius ya. Kalau di Melawai gimana? Kalau di Melawai untuk saat ini saya belum menemukan alumni yang aktif, tapi saya berusaha ketika ada rekan-rekan ataupun siapapun yang bertanya, Mikael kemarin kuliah di mana? Saya sampaikan, saya kuliah di APMD. Terus apa sih yang bisa kamu pahami dari apa sih yang kamu dapat selama kuliah di APMD? Nah, saya jelaskan seperti sebelumnya. Saya dapat ilmu itu bukan hanya dari kuliah, tapi dari lapangan. APMD itu lumayan banyak loh, turun ke lapangan. Dan untuk ke desa itu jangan ditanya, APMD itu udah bisa dibilang kamu bisa aja di ahlinya desa kalau kamu serius terjun di lapangan di sana. Terutama kalau kamu dekat-dekat dengan dosen yang memang aktif di sana, saya bilang. Dan kalau teman-teman pengen ada keluarga ataupun siapapun yang pengen kuliah masuk di APMD, itu bisa saya bantu untuk rekomendasikan, saya bilang. Tapi nanti kalau untuk perencanaan tiap saya turun lapangan, pastinya saya akan selalu mempromosikan yang alma mater yang membawa saya sampai seperti sekarang, karena tidak mungkin kita tidak membawa rekan-rekan ataupun orang di sekitar kita itu untuk bisa menjadi sukses semua gitu, di pemerintahan. Terutama di desa itu, termasuk Bapak saya kan kepala desa juga. Bapak kepala desa ya? Mantap. Ya, baru terpilih ya. Baru terpilih ya, luar biasa itu. Perlu dimotivasi itu. Ini juga saya kadang, kan saya jauh dari rumah ya, sekitar 1 jam. Saya pulang itu selalu diskusi dengan Bapak, itu nanya gimana sih desa kita nih biar itu. Dan kebetulan setelah Bapak menjabat,
desa kami dari desa yang tertinggal sekarang statusnya sudah naik menjadi desa maju, dan targetnya tahun 2022 ini di laporan akhir tahun kalau bisa kita naikkan menjadi desa mandiri. Ya, dan itu sudah menunjukkan perubahannya. Kalau dilihat ya dari sebaran alumni kita di Melavia, itu ada nggak, atau Bung Mikael pernah nggak bertemu dengan sebenarnya di sana juga banyak senior kita ya. Kemarin waktu Zoom itu ada dari Melawi itu yang senior itu, saya lupa kerja di dinas yang mana ya. Ada nggak yang sudah terkoneksi dengan Bung Mikael yang senior-senior itu? Kalau yang untuk sudah bekerja itu belum, Pak, karena saya masih ibaratnya masih baru juga. Oh, gitu. Tapi kalau di Sintang ini termasuk dengan Bang Tino Ame itu ya kita masih sering kontak juga. Dari Sintang ke Melawi berapa lama sih? Berapa jaraknya? Sekitar 1 jam, Pak. Jaraknya itu sekitar 60-70 kilo. Oh, aku sekitar 5 kali lah ke Pontianak ya. Ke Landaknya sekitar 2 kali gitu. Tetapi belum terlalu. Nanti bisa dikabari kalau mau ke terlalu gitu ini ya. Kalau di Pontianak itu alumni kita itu ada siapa? Saya lupa namanya ya. Sering foto-foto dengan saya kalau ke sana. Dia pernah mengajak saya ke gereja katedral. Dia juga anggota DPRD di Pontianak ya, DPRD dia, alumni kita. Oh iya. Saya baru ingat untuk alumni APMD kalau di Sintang itu KPU ada, Pak, untuk dia bagian lulusan S2. Susanto. Kalau Pak Edi Susanto. Pak Edi Susanto. Nantilah ya, saya punya beberapa nama yang saya lupa ya. Yang jelas saya kalau ke sana itu selalu ketemu dengan mereka di Pontianak ya. Berapa kali kita jalan-jalan. Oke. Baru Pak Edi saya hafal. Bung Edi, salam nanti. Pak Edi ketemu di KPU. Kalau Bung Edi sering kontak dengan saya ya. Apalagi nih yang bisa mungkin ada pesan yang perlu disampaikan ke kampus khusus untuk rekrutmen mahasiswa. Kalau untuk kampus untuk rekrutmen mahasiswa, saya rasa untuk di Kalimantan sendiri, khususnya daerah Kabupaten Sintang dan juga Kabupaten Melawi itu harus ada dorongan hasil dari APMD itu sendiri, baik dari segi alumni ataupun saya sempat berencana itu dulu punya ide, yaitu kalau bisa saya pengen mendatangkan 1 atau 2 dosen itu untuk membuat proyek di sebuah desa. Nah, nanti desa itu kita cari desa yang memang ada potensi untuk bisa dijadikan desa mandiri. Ya. Nah, itu bisa nanti kalau misalnya bisa didapatkan kerjasamanya, nah kita bisa contohkan, ini hasil dari dosen APMD, desa yang pada awalnya biasa-biasa saja itu jadi bagus. Nah, itu saya rasa itu bisa meningkatkan minat. Termasuk kan sekarang dana desa itu, walaupun kemarin sempat ada isu yang mau dipotong untuk BLTDD, tapi untuk kedepannya tidak menutup kemungkinan satu desa itu bisa mengirim 1 orang gitu sebagai beasiswa dari desa. Asal ada contoh kuat dari APMD itu untuk desa di sini gitu, Pak. Karena ya saya rasa alumni di sini masih kurang ya untuk angkatan-angkatan saya lihat promosinya kurang gitu. Powernya untuk menunjukkan alma mater itu masih kurang. Ya. Bro Mikael, Bro kan punya pengalaman praktikum ya, berkunjung dari desa ke desa di Jogja ya. Nah, apa sih yang bisa dipelajari dari desa di Jogja untuk desa di sana, di tempatmu? Kalau untuk yang bisa dipelajari, di desa-desa seperti contoh kita kemarin praktikumnya itu di desa Toangsan, Kabupaten Klaten. Mereka di sana itu untuk bidang pemberdayaan masyarakat desanya, terutama yang ada pembentukan kelompok-kelompok, baik itu kelompok tani, kelompok ternak, kelompok pemuda, itu semuanya aktif dan untuk partisipasi terhadap kegiatan desa itu besar. Nah, sementara di sini itu masyarakat masih memandang kegiatan yang diselenggarakan desa ini masih belum percaya. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya di sini ada desa menyediakan alat-alat pertanian, itu tidak dipakai gitu, malah dijual lagi, ataupun nanti desa memberikan bantuan umpan, lele, dan lain semacamnya untuk kelompok gapok tani itu tidak berjalan dengan baik gitu, Pak. Berbeda dengan di sana. Kemudian di sini potensi desa itu
masih banyak belum digali. Dan permasalahan di dana desa itu anggaran desa terlalu banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur ataupun sarana dan prasarana jalan. Sementara yang sering saya tekankan itu kalau jalan itu kan sudah tiap tahun kita bangun, tiap tahun kita perbaiki. Apakah dengan jalan yang bagus ini dan mulus itu masyarakat bisa naik ekonominya? Saya bilang kan. Ya paling tidak itu nanti fokusnya itu harus ke pemberdayaan masyarakat desa dan juga pembinaan kemasyarakatan itu. Masih beda fokus. Kalau di Jawa itu kan sudah fokus ke arah situ. Nah kalau di sini itu masih pemikirannya masih ke arah pembangunan terus. Sementara yang dibangun itu rusak terus gitu. Bangunnya nggak benar-benar, Pak. Oke, Bung Mikael ya, karena waktu kita sudah habis dari Studio Gori Sadam TV, kami memberikan apresiasi. Terima kasih untuk kehadirannya di Studio Gori Sadam TV. Selamat siang, sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya ya. Ya Pak, siap. Nanti kalau ke Sintang kabari aja Pak. Siap.